Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zail Haki dari kelas IF 07. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek untuk tugas statistika pada subcel O3 dan 4 dengan judul Analisis Penggunaan Kendaraan Masyarakat di Kampus. Nah, di sini kami memiliki anggota kelompok lain yaitu ada Muhammad Nur Maulana dan Rasyad Ovin Astanto. Nah, latar belakang dari proyek statistika ini dan tema yang kita pilih adalah kebutuhan mobilitas kendaraan berperan paling penting dalam mendukung mobilitas masyarakat kampus, baik untuk kegiatan akademik. Namun, terdapat variasi dalam penggunaan kendaraan, mulai dari jenis kendaraan, frekuensi, penggunaan hingga jarak tempuh oleh responden. Oleh karena itu, analisis statistika dilakukan untuk memahami pola dan hubungan antar variabel yang terkait, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kebiasaan penggunaan kendaraan di lingkungan kampus. Nah, rumusan masalah dan tujuan yang kita temui, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana distribusi penggunaan kendaraan pada masyarakat kampus. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara frekuensi penggunaan kendaraan dan jarak tempuh kendaraan. Tiga, apakah jenis transmisi kendaraan, yaitu manual atau matic, memengaruhi jarak tempuh kendaraan. Adapun tujuan lain ini adalah mendeskripsikan distribusi penggunaan kendaraan, menguji hubungan frekuensi penggunaan terhadap jarak tempuh, serta mengevaluasi pengaruh transmisi terhadap jarak tempuh melalui model regresi. Slide keempat. Data dan variabel yang kita gunakan. Data yang digunakan berasal dari survei terhadap 120 responden masyarakat kampus. Variabel utama yang dianalisis adalah X, yaitu frekuensi penggunaan, dan Y, yaitu jarak tempuh kendaraan. Selain itu, digunakan variabel tambahan berupa jenis transmisi kendaraan, yaitu manual dan matic. Karena data bersifat kategorik, dilakukan transformasi data agar dapat dilakukan analisis secara kuantitatif. Frekuensi dikodekan menjadi jarang sama dengan 0, 1X sama dengan 1, 2X sama dengan 2, dan 3X 3 kali sama dengan 3. Sedangkan jarak tempuh dikodekan menjadi kurang dari 1000 km sama dengan 500 dan lebih dari 1000 km sama dengan 1500. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rasyad Ovin. Terima kasih. Nah, pada slide ini terdapat eksplorasi data analisis pertama dari kami, menganalisis distribusi jenis kendaraan responden berdasarkan grafik. Terlihat bahwa motor merupakan jenis kendaraan yang paling dominan dibandingkan mobil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kendaraan roda 2 lebih banyak digunakan oleh masyarakat kampus dan kemungkinan karena lebih fleksibel, hemat biaya, dan juga lebih praktis untuk mobilitas sehari-hari. Lanjut. Selanjutnya ada distribusi frekuensi penggunaan. Kami menganalisis distribusi frekuensi penggunaan kendaraan dan hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden menggunakan kendaraan dengan frekuensi yang tinggi di kategori 3 kali sehari, yang merupakan bagian yang paling dominan, di mana terdapat 64 responden dan juga disusul dengan 2 kali sehari, di mana terdapat juga 32 responden, dan 1 kali sehari dimiliki oleh 15 responden dan kategori jarang sebanyak 9 responden. Temuan ini menunjukkan bahwa kendaraan pribadi digunakan secara rutin oleh sebagian besar masyarakat kampus. Selanjutnya, slide ke-7 merupakan data hubungan frekuensi dengan jarak tempuh, di mana kami melihat hubungan antara frekuensi penggunaan kendaraan dan jarak tempuh menggunakan scatter plot. Grafik menunjukkan bahwa titik data menyebar cukup luas, serta grafik tren terlihat hampir datar. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan linear antara frekuensi penggunaan dan jarak tempuh cenderung lemah secara visual.
Untuk memastikan hubungan tersebut, dilakukan uji regresi linear sederhana pada sebagian CLO3. Selanjutnya akan dibahas oleh Maul. Selanjutnya, pada CLO3, kami melakukan regresi linear sederhana dengan frekuensi penggunaan sebagai variabel X dan jarak tempuh sebagai variabel Y. Model menghasilkan persamaan Y sama dengan 867,941 sampai 7.945 X. Hasil uji menunjukkan p-value frekuensi sebesar 0,865 sehingga tidak signifikan pada taraf 5%. Nilai R kuadrat sebesar 0,002474 yang menunjukkan bahwa model hampir tidak menjelaskan variasi jarak tempuh. Selanjutnya Maaf, pada Mas CLO Maul, seharusnya dibaca slide 8 dulu ya. 8 dulu ya. Iya. Oke. Pada slide 4 ini di EDA berikutnya kami membandingkan jarak tempuh berdasarkan jenis transmisi menggunakan box plot. Hasil menunjukkan bahwa median jarak tempuh kendaraan manual dan matic relatif mirip, namun terdapat variasi yang cukup besar pada kedua kelompok. Berdasarkan visualisasi ini, pengaruh transmisi terhadap jarak tempuh tidak terlihat kuat, namun tetap perlu dibuktikan melalui analisis regresi multivariabel pada bagian CLO4. Boleh selanjutnya. Nah, baru pada CLO3 kami melakukan regresi linear sederhana dengan frekuensi penggunaan sebagai variabel X dan jarak tempuh sebagai variabel Y. Model penggunaan persamaan Y sama dengan 867,941 sampai 7.945 X. Hasil uji menunjukkan p-value frekuensi sebesar 865 sehingga tidak signifikan pada taraf 5%. Nilai R kuadrat sebesar 0,002474 yang menunjukkan bahwa model hampir tidak menjelaskan variasi jarak tempuh. Pada CLO4, kami melakukan regresi multivariabel dengan menambahkan variabel transmisi. Model menghasilkan persamaan Y 958,492 sampai dengan 1.861 frekuensi dan 143.849 matic. P-value frekuensi sebesar 0,968 dan p-value transmisi sebesar 0,146. Sehingga keduanya tidak signifikan. Nilai R kuadrat sebesar 0,01824 yang berarti variabel frekuensi dan transmisi hanya menjelaskan sekitar 1,8% variasi jarak tempuh. Dengan demikian, frekuensi penggunaan dan transmisi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jarak tempuh pada data ini. Boleh selanjutnya? Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa motor adalah kendaraan yang paling dominan digunakan oleh masyarakat kampus. Dan tingkat penggunaan kendaraan tergolong tinggi karena mayoritas responden menggunakan kendaraan hingga 3 kali sehari. Selain itu, frekuensi penggunaan kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap jarak tempuh. Dan variabel transmisi juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam model regresi multivariabel. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti jarak rumah ke kampus, tujuan perjalanan, serta aktivitas harian responden. Selain itu, penggunaan jarak tempuh sebaiknya menggunakan ukuran numerik yang lebih detail agar analisis lebih akurat dan sensitif. Baik, terima kasih Mas Maul. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.